tepatnya itu tanggal 28 November tahun 2022 dan menjalani operasi di bulan Juni tahun 2023 itu di Jakarta. Kemudian sampai dapat hasil dari operasi patologi di Rumah Sakit Cipto Jakarta menyatakan bahwa dia kena kanker stadium 3. Kemudian karena dari patologi itu untuk kemo itu membutuhkan waktu 3 bulan. Kita balik lagi ke Bali. Pas sudah di Bali, Pak Ejasa nggak mau untuk melanjutkan pemeriksaan perawatannya di Jakarta. Dia mau tetap di Bali walaupun udah banyak penawaran. Udah di Jakarta aja, teman-teman gereja juga di sana banyak yang bisa bantu gitu. Tapi Pak Ejasa dari awal memang sudah cinta Bali, maunya tetap tinggal di Bali. Jadi dia maunya di treatmentnya itu di Bali, dan memang prosesnya nggak dipersulit, cepet, dan akhirnya menjalani kemo itu Februari 2024 mulainya. Nah, sampai ke 2025. Perjalanan kemonya itu ada 13 kali, tapi sampai 10 kali sempat istirahat. Karena memang dokternya juga boleh istirahat, refreshing dulu, relax dulu gitu. Jadi istirahatlah sampai kurang lebih 2 bulan sampai 2 bulan. Nah itu sampai pada waktunya saya juga sakit dan harus treatment. Nah di situ Pak Ejasa lagi sehat-sehatnya. Nah Pak Ejasa itu mengalami kemunduran kesehatannya itu waktu Desember sempat lama dirawat, itu sehat tuh sampai pertengahan Februari tahun 2026 itu sehat. Sempat beberapa kali ke gereja. Nah Februari pertengahan sampai Maret itu drop. Jadi CA di bagian perutnya, bagian ususnya itu membesar, sehingga membuat dia tidak bisa untuk masuk makanannya dia sangat sedikit, harus lembut. Nah itu pun dia paksakan untuk itu ya gitu ya. Jadi sejak pertengahan Februari sampai Maret itu memang drop, bolak keluar masuk rumah sakit. Dan memang dia sudah bilang beberapa kali, saya ke anak-anak juga bilang, aduh saya udah gak kuat lagi, dia bilang siap-siap aja, maksudnya rujukan aja keluarga gitu. Ya iya Pak, saya bilang pokoknya yang terbaik. Papa sehat fisik, sehat total, itu semua dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tuhan baik. Semua kita harus bisa berterima gitu. Di rumah sakit terakhir juga begitu, dia udah beberapa kali ngomong sama anak-anak gitu ya. Kalau saya sih memang si bapak beberapa kali dia mau ngomong, tapi saya nolak gitu ya, saya nggak siap gitu ya, karena pasti kata-katanya kata-kata yang mau pergi gitu ya. Jadi saya bilang ya Pak, pokoknya yang terbaik aja, Tuhan Yesus baik kok Pak, saya bilang gitu. Apapun keputusan Tuhan, walaupun kita udah doa banyak, nggak kurang doa Pak, kita minta mujizat, minta kesembuhan totally gitu, nggak kurang doa Pak. 24 jam kita terus dikelilingi oleh doa. Tapi kalau Tuhan punya keputusan, punya kehendak, biarlah itu yang terbaik. Saya udah bilang gitu sama Pak Ejasa. Sejak itu dia nggak lagi maksudnya merasa seperti gelisah ya. Saya tahu dia gelisah gitu, gimana dia kalau dia berangkat akan meninggalkan begitu, karena saya tahu dia nggak pengen pergi cepat. Dari awal dia bilang, Ma kita sehat ya, kita siap lagi ya melayani sama-sama ya, kita siap melayani ya Ma gitu. Saya siap, saya bilang kita sehat. Setiap pagi bangun tidur, malam mau tidur selalu bilang, pegang tangan saya, Ma kita sehat ya. Iya Pak, kita
percaya bahwa Tuhan punya kedaulatan yang hebat kok, Pak. Jadi dia punya pengharapan tuh besar untuk sehat, untuk sembuh, karena dia punya banyak proyek pelayanan, karena dia udah bilang dia mau melayani juga sampai ke daerah-daerah, ke desa-desa. Dia mau lanjutkan lagi di Hagai Institute, dia pengen mengajar hamba-hamba Tuhan di daerah. Jadi semangatnya itu besar sekali, dan dia nggak pengen cepat pergi. Dia dibilang, saya nggak mau sakit ini membawa saya kematian, sampai ngomong begitu gitu. Tapi terakhirnya nyatanya begini gitu loh. Jujur aja kami juga kadang-kadang sama anak-anak, kok gini ya Tuhan, kok dia ini hambamu punya dari pokoknya Pak Ejasa ini orangnya, saya banyak bertobat dari Pak Ejasa, saya banyak berubah dari Pak Ejasa. Kenapa? Karena dia gak pernah marah, gak pernah mengeluh, gak pernah keluar kata-katanya yang kasar, kata-katanya yang arogan, yang keras, gak pernah marah sama saya. Saya banyak belajar bagaimana bersabar, bagaimana untuk berkata-kata responsif, gak arogan gitu. Saya banyak belajar dari dia. Dan dia kalau misalnya ada sesuatu yang dia tidak bisa sependapat, dia diam dulu gitu. Nanti cari waktu baru kita ngobrol, diskusi, oh gini. Jadi saya banyak belajar berubah selama saya berumah tangga dengan Pak Ejasa. Saya banyak belajar berubah, bukan dari yang lain, tapi dari suami sendiri. Bagaimana dia menuntun kita keluarga dekat sama Tuhan. Dimulai dari mana? Dari hubungan persekutuan dengan Tuhan. Setiap pagi sampai anak-anaknya kadang-kadang masih ngantuk, masih apa, pagi-pagi harus saat teduh bareng, doa bareng gitu. Bukan sendiri-sendiri, silahkan kalau mau punya sendiri-sendiri, tapi corporate keluarga bareng itu nomor 1 gitu. Walaupun kadang anak sempat ditinggal di Jakarta, itu tetap pagi-pagi telepon, video call, sama-sama kita doa, baca Alkitab. Malam sebelum istirahat doa bareng. Jadi teladan dia itu bumi dan surga. Jujur ini bukan berlebihan, tapi itulah Pak Ejasa. Dia bawa kita tuh ya harus menghidupi gitu. Ya tahu orang sabar tuh seperti apa, orang rendah hati itu seperti apa, tahu tidak mengeluh itu seperti apa gitu. Jadi dia tuh jadi contoh, jadi teladan buat kami ya. Jadi sampai ketika dia udah nggak ada pun, ayo kita berkaca apa yang Papa lakukan. Jadi itu yang kami lakukan sampai hari ini. Jangan sampai hilang seperti yang Papa lakukan. Jadi setiap kami doa bareng, saat teduh bareng pagi, nangis dulu gitu. Sepertinya dia masih ada gitu ya. Karena Pak Ejasa itu yang mendorong kita selalu gitu. Ya walaupun kita bergantian ya, tapi sepertinya dia ada terus. Jadi kita ingat dia tuh ada gitu. Dan dia tidak selalu bawa firman Tuhan itu dari Kejadian berurut, nggak caplok sana nggak caplok sini, udah sampai mana berurut dari Matius sampai Wahyu, nanti balik lagi. Jadi gitu. Jadi ya nggak ada yang dapat bisa menggantikan dia gitu. Tapi teladannya, karakternya, pribadinya itu yang sampai hari ini kami terus mengingat gitu ya. Tapi itu semua karena Tuhan bekerja. Jadi waktu menjelang hari-hari dia terakhir berangkat itu pas memang habis nyepi. Saya juga bergumul waktu hari nyepi itu, Tuhan jangan, kalau memang Tuhan panggil jangan hari nyepi.
Tapi memang dia lewati Jumat pagi itu. Saat selesai saya doa pribadi, saya doa sama Pak Ejasa, saya peluk dia, Pak, kita doa yuk gitu. Habis doa kita sempat nyanyi, saya sempat kasih makan dia, cuman bisa dapat 5 sendok. Terus saya kasih telur rebus, sempat saya suap. Setelah itu saya ambil alat apa namanya, untuk mengukur tensi, oximeter, saturasi. Saya ukur saturasinya kok rendah banget, 60 sampai 61. Terus saya bilang sama anak saya, ayo kita bawa papa ke rumah sakit gitu. Karena dia siap-siap, saya telepon ambulans, nggak ada yang ngangkat karena masih pagi, masih jam 8-an. Akhirnya kita ke rumah sakit, berangkat, di jalan dia udah nggak ada, di mobil dia udah nggak ada, ya dia yang nyetir bawa ke rumah sakit, ya memang sudah tidak ada. Ya satu hal yang kami lihat, sampai dia berangkat kami bisa melayani sampai dia berangkat. Kami keluarga sama anak-anak, ada juga adiknya si bapak juga masih bisa memberikan yang terbaik gitu. Jadi ya kehilangan, pasti sangat kehilangan, karena kami tidak menyangka kalau hari itu dia udah berangkat. Jadi ya kami hanya bisa bersyukur, semua sudah dalam kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Gak bisa kita menahan 1 menit sedikit pun, gak bisa kita tahan. Akhirnya dia boleh berangkat. Ya kami harus bisa sampai hari ini pun, kami harus bisa merelakan, walaupun kadang-kadang gak rela gitu ya. Ingat dia, anak-anak ini kadang-kadang bisa kasih mencontoh ngomongannya gitu. Jadi kita suka ketawa-ketawa juga jadinya gitu. Suka meniru-niru kata-katanya gitu. Jadi kalau kadang-kadang si Caleb nih bilang, "Mama," katanya. Mama gitu. Kata-katanya dia tuh, suaranya tuh mirip kayak papa, jadi kita ketawa lagi gitu. Terus suka nyanyi-nyanyinya Pak Ejasa suka diulang-ulang, suka dinyanyiin. Jadi kita suka ingat, oh iya ya gitu. Kadang-kadang Pak Ejasa kan sambil mandi pun kan suka nyanyi gitu ya. Lagu setiap jam ya Tuhan, gitu kan, dia kan kedengeran. Jadi improvisasi sama dia, gitu kan, dia sambil mandi. Jadi suka kita jadi ya menghibur, menguatkan, jadi nginget lagi gitu. Banyak kenangan manis ya. Banyak kenangan manis. Nggak inget yang lemah-lemahnya nggak inget lagi gitu ya, karena ya puji Tuhan lah ya sampai hari ini kami harus berusaha untuk merelakan, rilis, berdamai dengan keadaan gitu. Emang itu nggak mudah. Setelah kejadian ini baru ternyata nggak gampang kalau dalam kedukaan ini. Kehilangan orang-orang yang terdekat, yang ya dia memang nggak orangnya, aduh gimana ya, nggak ada duanya. Hanya dipilih ya Bu ya. Nikah berapa tahun Bu? 32 tahun. Januari kemarin pas 32 tahun. Ya, itu kenangan. Ya, puji Tuhan. Karena contoh yang ayah yang baik juga semua buat anak-anak. Iya, betul. Iya. Memang orang baik cepat, Tuhan seneng cepat dimaafkan. Iya, kita yang nggak Iya. senang ya. Aduh, terima kasih oma-oma semua, opa-opa semua yang sudah datang hari ini. Ya, bersyukur. Ya, saran saya kita semua harus memandang kepada Tuhan. Amin. Ya. Setiap waktu punya waktu dengan Tuhan terus. Ya. Umur tidak menentukan kapan kita dipanggil Tuhan. Pak Ejasa dipanggil usia 63 tahun. Masih muda. Dia pengen sekali umur panjang, tapi Tuhan punya kehendak lain, suruh panggil pulang lebih awal. Demikian, Tuhan berkati semuanya. Tapi saya lihat kamu di gereja Pak Ejasa. Iya. Dari dulu udah digeruk pada meninggal. Aduh, saya sedih sekali. Iya. Ibu sekarang kalau tidur
ada merasa dia ada keliling sekitar keliling dah. Enggak sih, cuman kadang-kadang ya karena saya ditemani anak-anak, nggak dibiarin saya sendiri tidur gitu. Tapi kadang-kadang kita dalam kondisi yang ini suka nyanyi gitu, nyanyinya si bapak gitu baru kayak Suami saya meninggal setahun, saya nangis setahun. tuh. Nangisnya di mata, air matanya pokoknya selalu nggak tahu mau nangis apa, karena dia terlalu baik. Umurnya 55 dia meninggal. Mendadak. Iya. Iya, jantung. Iya. Kalau soal nangis sih suka nangis sendiri saya.